Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan update soal Algorand ya, sesuai dengan requestan dari Ageng Sutejo. Bang, bahas Algorand. Oke, Algorand hari ini diperdagangkan di kisaran 2.300 rupiah, teman-teman. Market, iya sedikit koreksi ya, teman-teman. Bitcoin dan kawan-kawan hari ini turun sekitar 3 sampai 5 persenan lah. Bisa dibilang Bitcoin drop ke kisaran harga 26.300 setelah sebelumnya bertengger di kisaran harga 27.400-an something. BTC dominance-nya mengalami fase penurunan serta Algorand turun sekitar 4,5% di perdagangan hari ini. By the way, Algorand sendiri adalah sebuah proyek blockchain yang berbasiskan dengan desentralisasi ya teman-teman, yang mendukung berbagai aplikasi. Ini sudah menggunakan konsensus terbaru Proof of Stake, di mana dia mendukung yang namanya green energy. Algorand sendiri transaksinya sangat-sangat cepat, bisa dibilang banyak orang yang masih menggunakan produk yang dipakai oleh yang dibikin oleh Algorand sendiri. Kalau kita lihat dari batasan supply maksimumnya itu sekitaran 10 miliar koin, teman-teman. Sementara yang terilis di market itu baru 7,2 miliar koin saja. Kalau kita perhatikan dari kepemilikan whales itu terus mengalami akumulasi. Dari Algorand sendiri terus meningkat sejak 2022 bulan Juni kemarin sampai dengan hari ini. Ditunjang juga sama investor dan juga para retail yang juga sama-sama melakukan akumulasi. Kemudian kalau kita lihat dari alamat menurut wallet yang dimiliki, itu terjadi penurunan dari jumlah cruiser, teman-teman. Cruiser ini semacam orang-orang yang trading pindah-pindah gitu. Jadi dia scalping di sini, terus dia pindah ke koin lain. Nah, itu udah mulai mengalami penurunan. Yang para holder justru mengalami peningkatan pesat. Untuk bursa yang bisa memperdagangkan Algorand cukup banyak, dari Binance, KuCoin, Coinbase, Kraken, dan kawan-kawan. Cukup banyak, sangat-sangat banyak. Jadi untuk likuidasi nggak ada yang terlalu dipermasalahkan. Jadi ini Algorand sendiri so far masih tetap jalan proyeknya ya teman-teman. Terakhir kali sih event besarnya mereka ketika di Piala Dunia kemarin, tapi sekarang ya udah agak mulai melemah nih untuk intensitas mereka, terutama ketika mereka tampil di publik. Tapi secara secara project Algorand menurut menurut saya pribadi itu juga terbilang bagus ya. Mereka gencar banget untuk meluncurkan yang namanya inovasi-inovasi baru berbasiskan dengan Web3, NFT, serta juga yang terbaru mereka ada kegiatan kayak apa ya, musik gitu ya teman-teman. Ini mereka ada Turn Up with Algorand. Jadi musik berbasiskan dengan Web3. Ini project yang mereka sedang kerjakan buat sekarang. Kalau buat upgrade-upgrade yang besar, sepertinya ekosistem mereka ini ada agenda yang akan mereka lakukan, teman-teman. Ekosistem overview, Algorand Venture Update. Ini sementara sih masih belum ya. Ada gaming update juga ke depannya, kemudian bakalan ada proyek-proyek yang lain, teman-teman. Which is sebenarnya ini proyeknya masih jalan, masih cukup aktif, dan orang-orang di belakangnya pun juga bukan orang-orang sembarangan. Jadi kalau teman-teman ada yang sangkut di Algorand, ya sabar dulu aja, teman-teman. Dari berita terbaru, ini ada sebuah koneksi yang dilakukan oleh Polygon, Solana, dan juga Algorand. Mereka sama-sama mau bekerja sama dalam investment fund, itu menggelontorkan total sekitar 50 million, 50 juta ya US dollar untuk membuat cross chain antar blockchain ini. Jadi ini kolaborasi yang mereka sebut dengan Wormhole. Akan bekerja sama juga dengan platform-platform yang lain, teman-teman, dengan blockchain-blockchain yang lain, sehingga integrasi bisa makin dekat, teman-teman. Wow, ini rata-rata semuanya udah pada jaga-jaga posisi ya. Dari news nggak terlalu gimana-gimana sih, menurut saya biasa aja. Kemudian kita cek dia dari segi kepemilikan wallet. Kecepatan transaksi Algorand sementara sih di 3,6 transaction per second. Cukup cepat, sekitar 3 detik, 7 detik gitu. Tergantung ya, kalau lagi rame ya mungkin agak agak sedikit low, kalau udah sepi lagi ya cenderung rame lah. Ini mainnetnya kita bisa cek sendiri di algoexplorer.io. Kemudian untuk kepemilikan walletnya, teman-teman, Algorand sendiri dimiliki oleh satu kepemilikan wallet dengan kepemilikan cukup besar, dengan kepemilikan koin cukup besar ya, sekitar 386 juta Algorand di dalam satu wallet ini. Kita nggak tahu ini siapa. Cuma kalau aku cek sendiri, itu dia terus ternyata melakukan akumulasi sejak April 2023 sampai sekarang.
itu terus cicil beli Algorand. Ini kepemilikan wallet terbanyak, which is ini whales-nya. Whales-nya terus melakukan akumulasi koin. Kemudian kalau kita lihat dari Algorand Foundation Ecosystem Support, ini juga masih bisa dibilang mempertahankan mereka punya koin ya. Balance-nya tetap bertahan di kisaran 300 juta koin. Kemudian ini juga Foundation Community Governance, kurang lebih juga tetap sama hold koinnya teman-teman. Kemudian dari wallet Binance punya kepemilikan yang cukup besar juga. Kita cek akumulasi terus terjadi pada Algorand. Ya, ini para pemain besar semuanya tetap hold koinnya, ada yang akumulasi juga. Lalu gimana buat teman-teman yang punya koinnya? Jadi belum terlihat sih indikasi whales itu jualan. Ini Algorand support system mereka banyak banget. Nah, ini ada yang jualan nih teman-teman. Tapi jualannya juga nggak terlalu signifikan ya. Sekitar mungkin 5 juta Algorand dia jual, dia distribusikan. Ini dari support sistem ekonomi mereka. Sisanya ya masih tetap hold dan ada beberapa yang melakukan akumulasi. Ini juga masih para hold. Oke, kita akan langsung masuk ke price action daripada Algorand. Sementara Algorand pergerakannya cenderung turun. Di analisa terakhir kita sempat expect kalau Algorand mampu bertahan di kisaran support 1,18. Kenyataannya tidak mampu bertahan ya. Algorand justru mendapatkan selling pressure yang cukup signifikan. Dan untuk sekarang ini posisi dari seller masih mendominasi, bahkan Algorand di bawah turun sampai kisaran 0,15. Sekarang posisi Algorand bisa dibilang cukup bearish, teman-teman. Dia menjelang level bottom ketika bear market di kisaran 2020. Wow, ini menarik, Algorand mau turun sampai all time low-nya, teman-teman. Ini ada apa sebenarnya? Wah, ini udah mau kembali turun ke kisaran 0,11 dolar. Untuk progres pergerakannya sekarang belum ada tanda reversal dengan volume perdagangan yang menurut saya agak kecil, dengan smart money yang kecil juga di market. Melihat potensi seperti ini, sepertinya sih Algorand masih dalam tekanan jual. Jadi buat teman-teman yang ada planning buat akumulasi, so far belum ada tanda reversal, belum ada tanda candle pembalikan arah ataupun pola pembalikan arah. Jadi saya rasa untuk jangka pendek kemungkinan Algorand masih bisa untuk mengalami koreksi. Jadi bisa di planning dulu nih. Mau kalau ada teman-teman yang mau investnya di harga berapa, bisa di planning dulu. Sementara dalam time frame 4 jam kita melihat pergerakan dari Algorand itu bergerak di dalam sebuah descending channel. Sementara dia berada di support di sini teman-teman, dari trendline-nya. Jika dia mampu mempertahankan support ini, maka ada kemungkinan Algorand sedikit mengalami spike naik ke atas. Ekspektasinya sih kalau bisa dia break naik lagi, balik lagi ke level support penting ini. Karena level support di kisaran 0,16 itu merupakan level yang cukup penting. Itu sementara menjadi major support Algorand. Setelah sebelumnya dia pernah reversal dari level tersebut. Ya, ekspektasinya semoga bisa naik teman-teman. Tapi kalau melihat dari kondisinya sih, selling pressure masih cukup tinggi. Bitcoin pun juga kayaknya agak melempem ya. Dengan hal itu ya secara major mungkin kita belum melihat terjadi reversal pattern. Cuman itu, jangka pendek mungkin ada sedikit kenaikan, kemudian dibawa turun balik lagi. Jadi gitu aja buat update Algorand. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, boleh langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andri. Makasih.